Seorang pria berpakaian hijau dengan kumis kecil dan mata tertutup berdiri di tengah kerumunan, di depan sebuah batu besar yang terletak di atas sebuah tunggul. Dia mengklaim bahwa dia bisa melakukan segala sesuatu yang orang lain tidak dapat lakukan. Dia menggerakkan tangannya sambil memandang batu yang melayang di atas tunggul dan berpikir tentang apa yang menentang akal sehat, yang membuat orang meragukan apa yang mereka lihat dengan mata kepala sendiri. Seorang bocah laki-laki yang berdiri di kerumunan tersenyum, bertepuk tangan, dan berkata bahwa itu seperti sulap. Pria berkumis itu mengamati batu yang terbang di atas telapak tangannya dan memahami bahwa ini tidak ada hubungannya dengan sulap. Bagaimanapun itu bukan sulap. Mereka menggunakan mana, yaitu sesuatu yang tidak terlihat. Sihir adalah ajaran yang tunduk pada logika yang ketat. Tapi semua orang berusaha mencari tahu bagaimana harus menyebutnya, di mana seseorang dihadapkan pada sesuatu yang benar-benar tidak dapat dipahami. Itu adalah mystic art. Seekor kucing hitam duduk tersenyum dan terburu-buru mendekati seseorang. Ketika hukum alam sepenuhnya diabaikan, mystic art terjadi. Pelayan Iron melihat dengan ketakutan dan bertanya-tanya, apakah penyihir itu telah berubah menjadi kucing? Atau apakah ini adalah kucing penyihir di depannya? Dua pria berpakaian seragam merah dengan emas di bahu mereka mengatakan bahwa lebih baik tidak mengacaukan mistik dan bahwa mereka perlu pergi. Kucing hitam itu berjalan menuju 4 orang yang berdiri di depannya. Pria berpakaian seragam merah yang berdiri di depannya meminta maaf dan menawarkan untuk mengunjungi wilayah Viscount Chiron. Kucing itu terkejut bahwa tidak akan ada perkelahian. Dia berdiri dengan kaki belakangnya, meletakkan tangannya di sisi, dan menyatakan ketidakpuasan bahwa semua orang akan pergi begitu saja. Semua orang terkejut bahwa dia melakukan hal ini. Dia memiringkan kepalanya dan sebuah tas pink muncul di sampingnya. Dia memasukkan cakarnya ke dalam tasnya, mengeluarkan pedang kayu kecil dari dalamnya, dan memandangnya sambil tersenyum. Dia mulai mengayunkan pedangnya. Pria berpakaian seragam merah itu tersenyum dan berkata bahwa keluarga Chiron dan Ferreira saling mendukung. Kucing yang pedangnya menghilang dari tangannya berdiri dengan tidak senang dan berseru bahwa ini adalah kekecewaan. Dia berbalik dan meminta maaf kepada Iron dan pelayannya karena telah membuang-buang waktu mereka, lalu meminta untuk naik ke kereta. Ketika kucing itu menutup matanya dan menjilati dirinya sendiri, mereka naik ke dalam kereta. Kucing itu duduk membelakangi mereka dan menjilati cakarnya. Tokoh utama berasumsi bahwa dia adalah manusia, sedangkan pelayannya mengira bahwa dia saling kenal dengan Kirin karena mereka berdua adalah penyihir. Iron yang duduk di dalam kereta setuju dengan hal ini, memberitahunya bahwa dia akan mengetahui semuanya ketika tiba di rumah besar tersebut. Kereta berhenti di depan gerbang besar. Iron dan pelayannya berdiri di depannya, sementara 3 orang berdiri berhadapan dengan mereka. Ayahnya menepuk bahunya dan menyapanya. Ibunya memandangnya sambil tersenyum, sedangkan saudarinya berdiri dengan kesal dengan tangan disilangkan di dada. Mereka semua duduk di meja panjang di sebuah ruangan besar yang terang benderang. Ayahnya berkata bahwa akademi mengakui bahwa putranya memiliki bakat dan dia bangga padanya. Tokoh utama yang menatap kosong tidak dapat mempercayai bahwa ayahnya bangga padanya. Dengan senyuman, ayahnya bertanya apakah mereka melihat kucing berbicara dalam perjalanan. Sebuah patung kucing putih di atas pedestal putih disebutkan sebagai penyihir bernama Lulu. Iron berpaling dan diberitahu bahwa dia memiliki kecerdasan seperti manusia. Saudarinya yang duduk di depannya mengatakan bahwa dia lebih kuat daripada semua penyihir yang pernah dia temui di ibu kota kerajaan. Dia menunduk dan mengatakan bahwa dia datang kepada mereka beberapa hari lalu untuk meminta menjadi guru Kirin, dan mereka mengirim seseorang ke asosiasi sihir untuk mencari tahu siapa dia sebenarnya. Semua orang memandangnya dan bertanya apa pendapatnya tentang semua ini. Dia bangkit dari meja dengan kesal dan meminta pendapat saudaranya tentang masalah ini. Saudaranya menjawab bahwa keinginannya penting baginya dan dia tidak memahami penyihir. Dia memandangnya dengan marah dan mengklaim bahwa dia telah melihatnya.
lalu memintanya untuk menceritakannya. Ibu mereka menatapnya dengan tegas dan bertanya, mengapa dia menekan saudaranya seperti itu. Dia menjawab dengan marah bahwa dia hanya bertanya. Saudaranya melihat mereka dengan bingung dan menyadari bahwa ini adalah keras kepala Kirin yang tiada henti. Dia terlihat kesal, sementara saudaranya tidak bisa memahami mengapa dia marah padanya. Karena dia baru kembali ke rumah setelah setahun lamanya. Dia ingat bahwa dia membawa sesuatu bersamanya. Dia gugup merogoh saku celananya dan berkata bahwa dia memiliki hadiah untuknya. Sebuah kotak kecil terbuka berwarna biru muncul di atas meja. Saudarinya melihat ke dalamnya dengan terkejut. Orang tuanya memandangnya dengan puas dan terkejut karena dia sudah membeli hadiah. Dengan wajah memerah, saudarinya mengucapkan terima kasih secara tidak jelas. Dia bertanya lagi padanya. Dia mengulangi ucapan terima kasihnya dengan marah. Dia meminta maaf. Ia teringat pada Markus yang mengangkat jarinya sambil berkata bahwa semua orang harus mendapatkan hadiah. Lalu secara mental berterima kasih padanya. Seseorang mengenalnya sebagai kakak laki-laki Kirin. Kaki kucing melintas di atas meja sementara saudarinya terlihat tegang. Sedangkan tokoh utama tampak ketakutan sementara Lulu tersenyum. Di tengah meja putih panjang tempat mereka duduk, saudari yang terkejut berlari mendekati kucing dan mengatakan bahwa mereka sangat berbeda. Dia menangkapnya dengan mencengkeram tengkuknya dan bertanya apa yang dilakukannya di sini. Kucing itu menjawab bahwa dia tidak ingin menakut-nakuti siapapun. Ibu yang berdiri di latar belakang jendela memanggil Kirin. Kucing hitam itu berkata bahwa yang tersisa hanyalah meyakinkan kakak laki-lakinya. Saudari itu berteriak padanya. Lulu menutup mulutnya dengan cakarnya dan meminta maaf. Mereka menuntut penjelasan darinya. Dia mengatakan bahwa kakaknya lebih mudah diajak bergaul daripada dia. Dan meskipun begitu, dia menyebut Kirin menyayangi kakaknya. Dan jika ia bisa meyakinkannya, maka Kirin akan setuju menjadi muridnya. Kirin yang bingung memegang kucing di tangannya. Kucing itu menyadari bahwa dia telah bicara terlalu banyak. Dengan marah, saudari itu berteriak padanya, dan Lulu mencoba meminta maaf. Kirin berteriak dan berkata bahwa dia tidak akan pernah menjadi muridnya. Dia berlari keluar dari ruangan sambil membuka pintu. Lulu mengikutinya sambil meminta maaf. Semua orang melihat ini dengan bingung. Cahaya matahari yang cerah mengalir dari jendela. Ayah tidak tahu harus berbuat apa dengan semua ini. Ibu meminta putranya untuk menceritakan lebih banyak tentang studinya. Iron terbaring dengan berpikir di atas tempat tidur, mengingat betapa bahagianya orang tuanya dengan hadiah tersebut. Dia duduk di tempat tidur dan menyadari bahwa dia merasakan kegembiraan sekaligus rasa bersalah. Sambil tersenyum, dia duduk di ruangan yang terang benderang dan menyadari bahwa dia tidak bisa lagi membuang waktu. Seseorang meminta izin untuk mendekatinya dan dia memberikannya. Pelayan mendekatinya dan bertanya apakah dia akan pergi latihan besok. Dia menjawab bahwa dia akan pergi pagi-pagi sekali dan meminta pelayan untuk mengepak semua yang dimintanya. Dengan bingung, pelayan itu bertanya apakah dia yakin karena butuh waktu lebih dari setengah bulan untuk sampai ke akademi dan bahkan tidak benar-benar istirahat. Sambil tersenyum, dia mengepalkan tangannya menjadi kepalan, tersenyum, dan berkata bahwa ini hanya memotivasi dirinya untuk pergi, karena dia sudah lama tidak memegang pedang. Arun yang mengenakan seragam merah melihat ke lantai dan memberitahu ayahnya bahwa dia akan pergi. Ayahnya yang mengenakan seragam merah berkata bahwa dia baik-baik saja. Dia meninggalkan ruangan luas dengan meja di dinding dan seseorang yang duduk di atasnya. Viscount memanggil Jack yang menjawabnya. Viscount berkata bahwa Arun terlihat tidak baik dan bertanya apakah ada yang salah. Jack yang melihat ke lantai berkata bahwa dalam perjalanan mereka bertemu dengan Iron Ferreira. Viscount bertanya kepadanya apakah dia adalah seorang pecundang yang kembali dari Akademi Pedang. Jack menjawab dan menceritakan semuanya. Dia bangkit dari meja dengan marah dan tajam, lalu memukul meja dengan tinjunya, dan berkata, apa kejadian itu masuk akal? Dia mendekati Jack, menunjuk jarinya padanya.
dan dengan kesal bertanya di mana dia pada saat itu. Jack meminta maaf kepada Viscount. Setelahnya Viscount tiba-tiba mampu untuk tenang kembali, tersenyum, dan menepuk bahunya. Dia seolah mengerti alasan Jack tidak ikut campur. Tetapi sekejap kemudian ia marah lagi dan penuh kebingungan tentang bagaimana mungkin Iron berubah secara dramatis setelah akademi. Jack berkata, mungkin ia belajar sesuatu di sana. Viscount, yang marah berteriak bahwa Akademi Pedang bukanlah semacam lingkaran sihir yang bisa mengubah orang secepat itu. Dia marah dan berkata dalam hati bahwa dia iri pada Harun Pereira karena mereka memiliki penampilan yang indah. Seorang putri penyihir, istri yang cantik. Bahkan ia punya wilayah yang makmur. Dari tahun ke tahun keberuntungannya terus bertambah. Tangannya meraih secangkir teh sambil bertanya-tanya. Setelah bertahun-tahun mengapa Iron tiba-tiba memutuskan keluar dari kamarnya sekarang. Siluet Ryan mengamatinya berjalan di sekitar ruangan. Sementara Jack berdiri di dekat jendela, Ryan berkata bahwa, "Ayah kau tolong tenang dan kita perlu berkembang. Hanya itu caranya." Viscount menyukai sikapnya dan bertanya tentang rencananya. Sambil tersenyum, Ryan duduk dan mengatakan bahwa ada rencana, serta bertanya, bukannya kita punya ekspedisi yang akan datang? Dia berpikir sejenak, lalu berkata bahwa dalam pertemuan 6 kepala, keluarga, mereka bisa mempermalukan si aristokrat ceroboh. Viscount tersenyum dan memerintahkan Jack untuk pergi. Jack membungkuk. Wajah Jack melihat ke bawah, mengetahui bahwa dia seharusnya tidak mengharapkan apapun kurang dari kebanggaan keluarga mereka. Dia berpaling dan berpikir bahwa Viscount itu gila. Dia berjalan menyusuri koridor gelap dan menyadari bahwa Iron dalam masalah karena seseorang yang jauh lebih kuat dari Viscount telah masuk ke dalam permainan. Ryan dalam seragam merah duduk di latar belakang jendela. Beberapa pria bersenjata muncul dari gerbang dinding batu tinggi. Salah satu dari mereka merasa tidak senang dan bertanya mengapa mereka berlatih begitu pagi. Pria berjanggut itu memberitahu mereka bahwa tidak ada yang bisa dilakukan selain mempersiapkan ekspedisi dan mungkin untuk menghadapi monster-monster yang mulai berkeliaran di jalanan. Dia mengatakan bahwa semua ini hanya ada untuk keluarga, menunjukkan kekuatan mereka. Ksatria berjanggut dan orang di sebelahnya terkejut saat melihat Iron melakukan pull-up di palang horizontal dan kaget begitu menyadari ternyata dia sudah kembali. Mereka bertanya apa yang dilakukannya di sini. Pada pagi-pagi buta, Iron terperanjat dan berkata bahwa ia tahu mereka memiliki latihan pagi. Ia melanjutkan pull-up-nya sambil berkata bahwa ia tidak akan mengganggu mereka. Mereka menjawabnya dengan persetujuan. Beberapa orang melihatnya dan mulai menggosip bahwa ia mungkin drop out dari akademi. Tetapi mereka terkejut dengan fisiknya yang berkembang. Mereka memperhatikan piringan yang tergantung dari protagonis tersebut dan meragukan apakah seharusnya dipakai dengan cara seperti itu. Seseorang dengan armor mencoba mengangkat piringan yang sama, tetapi dia gagal. Seorang berteriak mengapa mereka berisik. Dan ternyata itu Ksatria Orun Zuhran yang tidak senang. Bertanya apakah mereka datang ke sini untuk main-main saja. Mereka menjelaskan bahwa mereka sedang menonton latihan Iron. Dia terlihat terkejut, melihatnya melakukan pull-up di palang dengan piringan. Dengan tersenyum aneh kebingungan, Orun berkata bahwa hal seperti itu harusnya biasa saja bagi para ksatria. Tokoh utama melakukan gantungan lurus dengan piringan pemberat, dan semua orang bertanya apakah ini bahkan mungkin. Salah satu orang dalam armor yang tersenyum mengejek bertanya kepada Ksatria Orun, apakah dia bisa melakukan ini, dan dia melihatnya dengan matanya yang menyipit. Dia berbalik dengan marah, berteriak pada mereka, dan memerintahkan mereka untuk segera pergi berlatih. Di bawah langit biru dengan awan dan burung-burung, Iron berjalan sambil menyeret pedang besar di tanah. Menghela napas. Kemudian, dia melihat ke atas dan terkejut melihat seekor kucing hitam berjalan di sepanjang pagar. Dia melihat Lulu yang sedang menjilati cakarnya. Dia menatapnya dengan tegang sambil setengah berbalik, lalu berpaling darinya. Kucing itu memandang ke arahnya dengan terkejut. Kucing itu menggaruk tubuhnya.
Dia mengayunkan pedangnya dan memutuskan untuk tidak memperdulikan kucing itu. Ia mulai mengayun untuk melatih teknik yang dia pelajari di akademi. Seminggu kemudian, langit sore dipenuhi awan. Tokoh utama berlari di depan dua orang yang mengenakan kaos hitam. Salah satu dari mereka heran bagaimana dia bisa berlari lebih cepat dari mereka tanpa kehilangan semua kekuatannya. Dia jatuh terengah-engah. Iron berhenti dan melihat ke arahnya. Pria yang terjatuh berkata bahwa Iron telah menjadi jauh lebih tangguh. Dia bangkit dan mengulurkan tangannya menawarkan untuk pergi bersama mereka istirahat. Dia menjawab bahwa dia ingin tinggal sedikit lebih lama. Dia mengingat ketiga teman-temannya dan berpikir bahwa mereka telah melewati semua ujian tanpa bantuan, sedangkan semua yang ia lakukan didorong oleh mimpinya. Dia lalu berpaling dan melihat Lulu berbaring di pagar, bertanya-tanya mengapa dia telah mengikuti latihannya selama seminggu ini. Seorang pria dalam armor mendekatinya dan meminta agar dia berhati-hati, mengatakan bahwa ada desas-desus bahwa kucing mistik itu dapat memberikan kutukan. Kucing itu berjalan, dan para prajurit memberi jalan baginya. Dia memahami mengapa mereka bersikap seperti itu. Nampak kaki berjalan, Markus keluar dari balik gerbang dan bertanya apakah dia sudah selesai berlatih. Lulu melihatnya duduk di pagar. Tokoh utama tersenyum, melihat ke atas padanya, dan bertanya mengapa ia hanya terdiam di sana. Dia menggaruk telinganya, tersenyum, dan berkata bahwa dia berbeda dengan Kirin. Saudarinya itu menyenangkan untuk digoda, sedangkan Iron adalah orang yang terlalu membosankan, seperti batu kerikil di sungai. Dia tersenyum aneh karena perkataan itu, membayangkan dirinya di tepi sungai dengan tumpukan batu kerikil. Kucing itu melompat turun dari kotak dan berkata bahwa dia memiliki hadiah untuknya. Dia melihat kucing itu memegang objek transparan biru di cakarnya dan berkata bahwa mungkin itu adalah suap agar dia bisa berbicara dengan Kirin. Markus berlari, mendekat dan menyadari dengan ngeri bahwa itu adalah permata-mata kucing. Iron melihat dengan bingung. Markus terlihat tercermin dalam permata-mata kucing tersebut, dan kemudian Iron bertanya, apakah barang itu mahal? Dia menjawab bahwa sangat mahal. Dengan ukuran sebesar itu dapat membeli seperempat wilayah. Iron terlihat bingung. Kucing itu berjanji akan memberinya sesuatu jika dia bisa meyakinkan saudarinya itu. Dia bertanya mengapa dia bersedia memberikan barang yang begitu berharga, dan kucing itu menjawab bahwa ini adalah pertanyaan yang sangat rumit. Lulu menatap jauh sambil memegang permata-mata kucing di tangannya. Dia berkata, tidak ada alasan khusus. Dia tidak mempercayainya. Kucing itu berdiri di kaki belakangnya dengan serius dan bertanya, apakah semuanya harus memiliki alasan? Mereka menjawab tidak dengan ragu. Markus mengatakan bahwa agak aneh menyuap dengan sesuatu seperti ini. Kucing itu menunjuk jarinya padanya dengan marah dan bertanya, apakah dia pikir dirinya tidak memahami uang? Markus merasa takut dan menjawab bahwa bukan maksudnya seperti itu. Tetapi kucing itu menunjuk padanya dan berkata, meski dia kucing, dia tahu seberapa berharganya permata itu. Dia memegang sebuah batu di satu cakarnya dan sebuah tas di cakarnya. Yang lain mengatakan bahwa ada hal-hal yang lebih berharga daripada emas. Dia memegang bola kayu di tangannya dan berbicara tentangnya. Semua orang mengonfirmasi ini. Dia mencium baunya, membayangkan hamparan hutan, dan berkata bahwa dia tidak akan menukarnya dengan apapun, bahkan dengan puluhan permata-mata kucing. Dia berdiri di depan mereka dan berkata bahwa dia memiliki sesuatu lagi, merogoh tasnya, mengeluarkan rumput ekor rubah yang penuh kenangan baginya, dan sebuah boneka yang diberikan oleh kucing lain. Dia teringat bagaimana dia berbaring di samping boneka teddy bear-nya. Dia menunjukkan semua ini dengan semangat dan berkata bahwa mereka tidak bisa mendapatkan ini untuk jumlah emas apapun. Semua orang setuju bahwa ada kebijaksanaan dalam kata-katanya. Tokoh utama tersenyum dan memahami bahwa hubungan dengan Kirin adalah hal juga tidak dapat dibeli dengan emas atau uang. Lulu mengatakan bahwa semua itu tidak dapat dibeli dengan uang.
Iron berpikir bahwa kucing itu adalah kucing yang baik. Kucing itu tersenyum padanya dan meminta ia mengambil batu permata itu, dan meminta untuk menyebutkan hal yang baik-baik tentang dirinya kepada Kirin. Iron meminta maaf dan mengatakan bahwa dia tidak akan menerimanya. Lulu menunjuk dengan terkejut pada mata kucing tersebut dan mengingatkannya bahwa barang ini mahal. Dia tersenyum dan berkata bahwa ada hal-hal yang lebih penting daripada uang. Kucing itu terlihat bingung. Tokoh utama berkata bahwa dia tidak akan mengatakan apa yang diminta kucing itu, tetapi hanya akan mengatakan apa yang dirasakannya sendiri. Kucing itu pergi. Ia menatapnya sambil berkata, berharap agar ia melakukan sesuai yang diinginkannya. Iron tersenyum, mendengar bahwa ia akan sering mengunjunginya. Keesokan harinya, kucing yang berdiri di kaki belakangnya di depan Iron menunjuk dengan ketakutan ke arah tangga meminta bantuan. Dia berlari mengejarnya. Saat Lulu duduk di mangkuk tempat mereka makan dari mangkuk tersebut, meminta agar ia berdiri di sampingnya saat ia makan. Iron tersentak karena itu adalah permintaannya. Dia makan dengan mata tertutup ketika tokoh utama duduk di sampingnya, tersenyum, dan mengatakan bahwa dia merasa tidak nyaman ketika tidak ada orang di sekitarnya saat makan. Keesokan harinya, dengan ketakutan, Lulu menyeretnya ke suatu tempat. Dia menunjuk seekor kucing putih yang terbaring di lantai dan meminta untuk menebak pikirannya. Dia menjawab bahwa dia tidak tahu dan bertanya padanya. Dia menoleh ke arahnya dengan bingung ketika dia mengatakan bahwa kamu tidak bisa menjawab pertanyaan dengan pertanyaan. Dia berbalik ke arahnya dan bertanya bagaimana dia tahu apa yang dipikirkan kucing lain. Mereka duduk bersandar di dinding. Iron tertawa, duduk sambil tersenyum, dan berkata bahwa dia hanya ingin tertawa. Dia terus tertawa, sementara Lulu berbalik menjauh dan tidak memahaminya. Dia tertawa, tetapi perlahan tawa itu berkurang. Dia teringat pada seorang pria berjanggut, abu-abu yang memberinya waktu 1 tahun untuk menemukan jalannya. Dia bangkit. Kucing itu memandangnya. Iron pergi, dan kucing itu memanggilnya. Hujan turun dari langit. Semuanya di luar basah terkena air tetesan hujan. Dia berpikir bahwa sekarang bukan waktunya untuk omong kosong, dan dia perlu menemukan jalannya dengan pedang. Dia mengambil pedang dari peti di tangannya, percaya bahwa setelah meninggalkan akademi, dia telah kehilangan pedangnya sepenuhnya, dan sekarang malah menjadi tidak mengerti apa-apa. Lulu berdiri di tengah hujan deras dan mengamati tokoh utama yang berdiri tidak mengerti harus berbuat apa. Kakinya tiba-tiba berubah posisi. Dia mengayunkan pedangnya dan berpikir tentang apa yang harus dilakukan. Kucing itu memandangnya. Dia memukul tanah dengan pedangnya. Bukan dirinya yang tercermin dalam genangan air itu, tetapi orang lain. Dia berpikir tentang apa yang harus dilakukan untuk menemukan jalannya. Dia merasa kesal karena mengulangi gerakannya lagi. Kucing itu bertanya apakah dia sudah mencoba belajar mistik. Cakarnya melangkah melalui keramik lantai. Dia berbalik ke arahnya. Cahaya ungu cerah muncul di atas kucing itu, dan dia melihatnya dengan terkejut. Iron bertambah kagetnya saat kucing itu berteriak dan menawarkan untuk menjadi muridnya. Air dari genangan naik ke udara seperti jet-jet yang berputar di depan tokoh utama. Iron, tanpa melepaskan pedangnya, membuka mulutnya dalam keadaan terkejut dan merasa sangat tertekan karena merasa udara menjadi lebih berat. Dia melihat kucing itu dikelilingi oleh tetesan air yang terpesona, berpikir bahwa sekarang dia tampak berbeda dari sebelumnya. Lulu semakin mendekat, mencoba meyakinkan pemuda itu untuk menjadi muridnya. Kucing itu berdiri di kaki belakangnya dan mulai mengayunkan kaki depannya dengan aktif, mengatakan bahwa dia akan mengajarinya semua yang dia ketahui, dan mereka akan pergi bersama ke dunia mistik yang menyenangkan. Pemuda yang terkejut itu menyadari bahwa energi menekan itu telah menghilang. Dia menggelengkan kepalanya menolak, menjawab bahwa dia tidak ingin pergi ke dunia mistik. Lulu yang tidak senang bertanya tentang alasan keputusan ini. Tokoh utama menjawab bahwa dia bukan penyihir, tetapi seorang pendekar pedang.
Kucing itu tersenyum lebar melihatnya, dan dengan percaya diri, meminta agar dia tidak khawatir dan mulai belajar darinya. Iron menjelaskan bahwa mereka sedang berbicara mistik dan itu bukan sihir biasa. Melihat si Lulu dengan kebingungan, dia menambahkan bahwa dia tidak bisa menguasai mistik, meskipun dia sangat ingin melakukannya. Kucing yang berbicara menjawab bahwa tidak ada orang yang lebih cocok untuk mistik daripada seorang pendekar pedang dengan kemauan yang kuat. Dan menurut pendapatnya ada kemungkinan besar bahwa pemuda itu akan menemukan kemampuan yang akan membuat teknik pedangnya lebih baik. Menaruh pedangnya di lantai, pemuda itu berkata mengapa dia harus melakukannya. Lulu duduk di depannya dan menanyakan apa perbedaan pendekar pedang, penyihir, dan mitik. Melihat ke arah lain, tokoh utama menjawab bahwa dia tidak tahu itu. Kucing tersebut memutuskan untuk memberitahunya perbedaan ini dan meminta agar dia mendengarkan dengan baik, karena dia tidak akan mengulanginya beberapa kali. Semua seniman bela diri termasuk pendekar pedang fokus pada tubuh fisik mereka, yaitu pada ruang batin. Tergambar tubuh seorang ksatria dalam armor diliputi oleh energi biru. Lulu mengatakan berkat latihan tanpa henti dan penguatan, para master memperoleh kekuatan misterius yang disebut aura. Penyihir sebaliknya berkonsentrasi pada lingkungan eksternal yaitu ruang luar. Tergambar bola-bola magis terbang di sekitar penyihir. Tujuan mereka adalah menganalisis kekuatan, mana yang didapat dari alam semesta dan memahami hukum serta prinsip dunia. Siluet Lulu duduk di dunia merah muda, membicarakan kemampuan khas para mystic. Dia berkata bahwa mereka adalah eksistensi yang membuat permintaan yang paling keras pada dunia. Sebuah griffin raksasa berdiri di tengah awan debu sambil mengangkat kaki bercakar. Para mistik dikatakan adalah mereka yang berusaha membuat hal yang mustahil menjadi mungkin. Mereka adalah makhluk menakjubkan yang menentang akal sehat dan logika duniawi, serta dapat mewujudkan hal-hal yang mereka inginkan dengan penuh semangat. Itulah seorang mistik. Kirin berdiri di samping griffin megah dalam jubah ungunya. Wajah Iron menunjukkan kekhawatiran. Lulu berkata bahwa orang menyebut mereka keras kepala, dan bahwa sebagai seorang mystic, ia dapat menjawab pernyataan ini dalam berbagai cara. Tetapi sampai batas tertentu itu benar. Jadi Iron perlu mengingat satu hal sederhana. Mystic memiliki kemauan yang kuat, yang mampu memenuhi bahkan keinginan yang paling absurd. Misalnya mengubah dunia sendirian. Dengan alis berkerut, kucing itu menyatakan bahwa orang-orang seperti dirinya memiliki semangat yang tak tertandingi, yang tidak bisa dibayangkan oleh orang biasa. Sebuah gumpalan energi magis muncul di jarinya. Lulu menambahkan bahwa dasar kekuatan para penyihir adalah indikator kekuatan jiwa. Dia menangkap bola sihir yang berkilau di antara jarinya dan mengatakan bahwa tebasan vertikal barusan. Tergambar, Iron melihat dengan percaya diri pada pedang yang ada di tangannya yang terluka. Penyihir itu mencatat bahwa dalam serangannya terdapat kemauan yang sangat kuat, menunjukkan hasrat untuk memotong sesuatu. Kucing itu menggaruk telinganya dan menyatakan bahwa kemauannya cukup untuk membangkitkan mystic dengan sedikit bantuan yang nantinya akan menguntungkan pengguna pedang. Mengalihkan pandangan dan menurunkan pedangnya, tokoh utama menjawab bahwa tidak ada yang akan berhasil untuknya. Lulu melihat ke atas padanya dengan frustrasi, bertanya mengapa dia berpikir begitu dan apa masalahnya. Iron berkata bahwa dia sebenarnya tidak ingin belajar sihir karena dia tidak bisa berlatih dengan pedang ini. Makhluk mistik itu menyipitkan matanya dengan kesal dan meminta agar dia berkata jujur. Pemuda itu melihatnya dan menyatakan bahwa pedang ini bukan miliknya. Mulut kucing itu terbuka karena jawaban yang tak terduga. Tiba-tiba Iron merasakan kejutan menyadari bahwa jika dengan Lulu, dia mungkin mendapat kesempatan untuk mengungkap rahasia mimpinya. Kucing itu memandangnya dengan kebingungan saat pemuda itu memutuskan untuk berbicara tentang mimpinya. Setelah mendengarkan cerita tersebut, Lulu dengan antusias menyatakan bahwa cerita itu mirip dengan transfer jiwa yang pernah dia dengar, dan itu terjadi pada beberapa orang ketika mereka disandingkan dengan ingatan jiwa
dan karakter makhluk yang sama sekali berbeda. Di depan, mereka nampak para ksatria sedang berlatih di lapangan latihan. Pemuda itu duduk merenung bersandar pada dinding. Penyihir itu duduk di atas kotak terdekat dan menjilati cakarnya, mengatakan bahwa situasi ini mirip tetapi tidak identik, dan bertanya mengapa itu menghentikannya untuk belajar mistik. Tokoh utama dengan tegang mengepalkan tinjunya, berpikir bahwa Lulu hanya melihat bagian tersebut sekali dan bereaksi positif terhadapnya, yang berarti teknik pria itu benar-benar memikat. Menutup matanya, Iron dengan tegas menolak, menyatakan bahwa dia tidak ingin membangkitkan sihir dalam dirinya melalui kehendak orang lain. Dengan mulut terbuka terkejut, kucing itu sekali lagi mencoba meyakinkannya untuk setidaknya mencoba, karena kalau tidak mencoba tidak akan tahu. Menghadap padanya, pemuda itu berseru bahwa dia ingin menemukan seni pedangnya sendiri. Setelah itu, Lulu bertanya seni berpedang mana yang secara definisi miliknya. Tanpa menunggu jawaban, Lulu menggaruk telinganya dan bertanya, "Apa teknik yang kau ayunkan setiap hari itu merupakan seni berpedangnya?" Dengan kesal, pemuda itu menutup matanya dan merapatkan bibirnya. Dia menatap ke bawah dengan kecewa berpikir bahwa pada akhirnya dia kembali lagi ke titik awal. Kucing itu meliriknya sejenak. Melompat ke pagar lapangan latihan, dia memutuskan bahwa sudah saatnya memberikan nasihat kepada muridnya. Tokoh utama melihatnya dan bertanya mengapa dia memanggilnya murid. Bukannya dia telah menolak untuk menjadi mistik. Duduk di pagar kayu, Lulu menjawab, sepertinya muridnya tidak memahami sesuatu karena hingga saat ini semua tindakannya adalah sebuah usaha. Berdiri tegak, Iron bertanya apa maksudnya. Kata-kata penyihir tersebut mengoreksi bahwa itu semua bukan usaha, tetapi hanya membuang-buang waktu. Membuatnya membuka mulut dalam keterkejutan. Matahari menerangi jendela rumah besar tersebut. Pemuda itu terbaring di tempat tidur dengan ekspresi khawatir, berpikir bahwa kucing yang berbicara telah sepenuhnya membingungkannya. Suara seseorang di balik pintu membuatnya duduk di tepi tempat tidur. Pemuda itu memberi izin kepada tamu untuk masuk. Markus mendekatinya dan bertanya apakah ada Lulu di sini. Tokoh utama bertanya ada apa. Wajah pemuda itu terlihat cemas. Dia berkata bahwa dia memiliki dua pesan, dan pesan pertama berkaitan dengan ekspedisi yang akan datang. Melihat ke bawah, pelayan melanjutkan ucapannya mengatakan bahwa dalam beberapa hari akan diadakan ekspedisi serikat di rumah mereka, dan kepala keluarga ingin menanyai Iron apakah berpartisipasi atau tidak. Pemuda itu melihat temannya dan menjawab bahwa dia mengerti semuanya. Berita kedua berkaitan dengan Lulu. Pemuda itu berpaling ketika mendengar ada banyak desas-desus buruk tentang kucing mistik tersebut. Sebuah bangunan batu berdiri di tengah hutan kebakaran. Markus melaporkan bahwa dia dikabarkan telah bergabung dengan Oracle Guild di timur benua. Tetapi segera setelah kepergiannya komunitas tersebut hancur dan putra. Kedua Zakel yang merupakan murid Lulu meninggal karena kecelakaan. Markus membayangkan bagaimana putra Zakel tewas tertusuk banyak pedang. Markus menambahkan bahwa di sebuah organisasi perdagangan besar, Balvani, penjualan mereka menurun setelah mereka mengizinkan seekor kucing hitam masuk ke rumah mereka. Tokoh utama melihat dengan antusias kepada bawahannya itu, bertanya apakah rumor ini sudah dikonfirmasi, dan dia mendapat jawaban bahwa semua yang terjadi di perkebunan Oracle dan Balvani adalah benar-benar nyata. Menggenggam tepi tempat tidur, Iron bertanya apakah ada alasan untuk menganggap Lulu sebagai penyebab dari semua peristiwa ini, yang dijawab oleh pelayan dengan negatif, mengatakan bahwa semua yang diketahui adalah bahwa dia ada di sana ketika semuanya terjadi. Melihat ke bawah, pemuda itu ingin mengatakan bahwa penyihir mungkin tidak bersalah atas apa yang terjadi, tetapi Markus memotongnya. Pemuda itu melihatnya lagi ketika pelayan itu berkata bahwa ada kemungkinan tinggi orang-orang hanya mencampur kisah nyata dengan takhayul tentang kucing hitam dan rumor tersebut tidak berdasar. Pelayan yang khawatir
dengan butiran keringat mengalir di wajahnya, berasumsi bahwa mistik kecil itu sebenarnya tidak melakukan apa-apa dan bertanya kepada tuannya apakah dia harus mengambil risiko. Tokoh utama menundukkan pandangannya tanpa suara. Markus meminta maaf karena telah melampaui batas dan memutuskan untuk meninggalkan ruangan. Iron ditinggalkan sendirian dengan pikirannya. Bibirnya terlihat sangat tegang. Duduk di tempat tidur dalam jubah ringan, pemuda itu berkata bahwa rekannya seharusnya mengerti bahwa semua orang hanya khawatir tentang dirinya. Tangan pemuda itu terletak di atas tempat tidur di antara kakinya yang diturunkan ke lantai. Dia teringat bagaimana dia pernah berkata bahwa dirinya akan menilai Lulu seperti yang dilihat dan dirasakan. Sambil tersenyum, dia berujar bahwa Lulu tidak memiliki karakter yang begitu buruk, sehingga akan menyakiti siapapun. Matanya menjadi lebih tenang. Terus tersenyum, dia menganggap Mystic itu tidak biasa dan sedikit berbeda dari orang lain, tetapi ia juga punya banyak sisi positif. Dia memutuskan untuk mengungkapkan pendapatnya kepada Lulu tanpa mendengarkan rumor. Meletakkan tangannya di atas tempat tidur, tokoh utama mendengar perkataan Lulu dari bawah tempat tidur yang bertanya, bagaimana jika terjadi sesuatu yang buruk padanya dan Kirin selama Lulu ada di sekitar? Iron menghela napas saat tebakannya tepat bahwa Lulu ada di sini dan memutuskan untuk mencari tahu apakah yang tadi dikatakan Markus itu benar. Menekan dirinya ke lantai, kucing itu menyetujui apa yang dikatakan Markus. Pemuda itu bertanya apakah dia telah melakukan semua yang disebutkan oleh Markus. Dan pada saat yang sama penyihir yang tidak puas melompat keluar dari bawah tempat tidur sambil berseru bahwa dia tidak bersalah atas apapun. Dengan malu-malu, Lulu menjawab bahwa dia hanya berjalan-jalan ketika dua pria tua yang menjijikan di Oracle bertengkar dan ketika anak-anak pemilik bertengkar di perkebunan Bavani saat melihatnya. Pemuda itu berpikir bahwa peristiwa ini benar-benar serangkaian kecelakaan atau Ruru sedang berbohong. Tetapi yang pertama atau kedua sama saja berbahaya. Dia menghela napas dan tersenyum sambil mengatakan bahwa dia pasti akan baik-baik saja. Tokoh utama berkata bahwa tidak ada yang akan terjadi padanya, bahkan jika mereka terus berteman. Lulu yang kesal meletakkan satu cakarnya di cakarnya yang lain, sambil mengatakan bahwa dia disebut sebagai kucing hitam yang menyebabkan kegagalan. Iron melihatnya dengan senyum dan menjawab bahwa semuanya akan baik-baik saja. Melihat ke arah lain, dia berkata bahwa ada banyak rumor buruk juga tentang dirinya juga. Kucing itu memandangnya dengan kosong. Pemuda itu meliriknya menjelaskan bahwa mereka mirip karena dia juga pernah membuat kesalahan. Kata-kata bahwa dia akan menilainya seperti kata hati dan pikirannya memberitahu, serta akan menyelesaikan masalah apa saja jika nanti terjadi di masa depan disebabkan oleh keberadaan Lulu. Mistik itu menangis bahagia. Dia melompat ke ranjang. Pemuda itu menambahkan bahwa orang-orang di sekitarnya sedikit khawatir tentang apa yang terjadi, tetapi dia akan perlahan-lahan menghilangkan kekhawatiran mereka. Kucing itu membuatnya membuka mulut terkejut dengan mengatakan bahwa dia memiliki hadiah dan membuka dompetnya. Sebuah bola sihir besar menggulung ke atas tempat tidur. Lulu berkata bahwa ini adalah benda yang sangat amat mahal, jauh lebih bernilai daripada mata kucing, dan meminta untuk menerima suap tersebut, serta memberitahu semua orang bahwa dia tidak jahat. Setelah kata-kata ini, penyihir itu berlari keluar dari ruangan meninggalkan Iron dalam keadaan terkejut total. Bangkit dari tempat tidur, tokoh utama ingin mengejarnya untuk menjelaskan bahwa dia tidak menerima suap, tetapi kucing itu lenyap dalam sekejap. Dia memperhatikan bola yang terletak di atas tempat tidur dan berpikir bahwa Lulu pernah menunjukkan ini. Iron teringat bagaimana dia duduk di atas bola tersebut sambil membanggakan koleksinya dan menyebut bola ini sebagai salah satu harta berharga miliknya. Melihat hadiah magis tersebut, pemuda itu menghela napas berpikir bahwa benda ini terlalu besar. Seminggu kemudian, sebuah kereta berhenti di depan kediaman keluarga Ferreira. Kepala keluarga,
menyambut kedatangan Viscount Chiron yang membalas dengan cara yang sama. Melihat para tamu, Iron tegang. Pria dalam jubah merah di belakangnya bersukacita, mengatakan bahwa selama mereka tidak bertemu, dia telah matang dan dewasa. Pemuda itu dengan malu-malu mengucapkan terima kasih kepadanya. Baron Ferreira mengundang para tamu masuk. Beberapa keluarga berkumpul di sekitar meja makan yang kaya dengan berbagai hidangan di atasnya. Duduk di meja di depan piring kosong, pemuda itu melihat sekeliling dengan gugup. Dia berpaling dan mewaspadai peringatan Markus bahwa tidak ada keluarga yang bersahabat dengan mereka. Baron Bauer dalam tunik hitam duduk di samping Baron Fried yang tersenyum samar. Keluarga Ferreira tidak memiliki konflik dengan mereka, tetapi persahabatan mereka tidak terlalu kuat. Di antara keluarga-keluarga yang secara terbuka tidak menyukai mereka adalah keluarga Lesters. Seorang pria gemuk berambut pirang duduk di samping putra kembarnya. Selain itu, keluarga Baron Russell yang duduk di meja bersama putranya. Nampak Baron Phil Chiron yang sangat tidak menyukai keluarga Ferreira. Pria itu mengenakan setelan merah bersama putra tertuanya. Tatapannya menunjukkan penghinaan. Markus pernah memberitahu tuannya bahwa sudah lama keluarga Ferreira tidak akur dengannya dan meminta agar dia berhati-hati. Baron Ferreira bangkit dari meja dan mengangkat gelasnya yang penuh. Berterima kasih kepada semua tamu karena telah meluangkan waktu untuk mengamankan rute perdagangan selatan demi kemakmuran dan perdamaian 6 keluarga bangsawan di selatan. Keluarga di sisi kiri meja mengangkat gelas mereka untuk bersulang. Sisi kanan meja membalas dengan cara yang sama. Tokoh utama memegang gelas di tangannya sambil gugup melihat para tamu. Anggota berbagai keluarga mengangkat gelas ke mulut mereka. Iron melakukan hal yang sama. Menyadari bahwa dia harus meminumnya, dia meringis dan melihat minuman itu dengan ketidakpuasan. Berharap dia tidak perlu meminumnya sampai habis, karena cairan itu sangat pahit. Sesuatu membuatnya mengernyitkan dahi dan khawatir. Baron Lester dan anak-anaknya memandangnya dengan tidak setuju. Begitu juga Chiron yang menatapnya tajam. Pemuda itu merasa tidak nyaman karena semua orang menatapnya. Keringat mengalir di wajahnya yang tegang. Dia berpikir bahwa dia telah melakukan kesalahan. Phil memanggil namanya, membuat pemuda itu terperanjat. Pria itu tersenyum lebar sambil mengatakan bahwa dia memegang gelasnya dengan cara yang salah. Tokoh utama melihat tangannya, Baron Chiron, menjelaskan bahwa anggur putih sensitif terhadap suhu, dan ketika seseorang memegang gelas di tangannya, panas telapak tangan akan ditransfer ke anggur. Pria itu menunjukkan bahwa dia memegang gelas dari bagian tipis dan menambahkan bahwa seharusnya dia menggenggamnya dari batang agar tidak mengganggu keseimbangan suhu. Irion menunduk malu dan meminta maaf untuk dijawab oleh Phil yang duduk di seberangnya bahwa tidak ada yang salah dengan itu dan meminta agar dia memegang gelas dengan benar. Pemuda itu mengambil gelas dari batangnya. Setelah itu Baron memujinya. Tetapi ia juga mengatakan bahwa perlu untuk mengulurkan jari kelingkingnya, sesuatu yang tidak diketahui oleh pemuda itu. Membayangkan seseorang mengambil bumbu dengan ibu jari dan jari kelingkingnya, dia menjelaskan bahwa ini dilakukan untuk menghindari pemborosan pada masa ketika bumbu sangat mahal. Dan untuk menghindari pemborosan bumbu, orang-orang akan mengangkat gelas dengan jari kelingking terulur agar jari tersebut tidak menjadi lembab karena kondensasi. Baron Ferreira terlihat hanya diam dengan ketidaktahuan putranya. Baron Chiron memandang pemuda itu dengan tidak setuju sambil mengatakan bahwa tidak perlu khawatir tentang hal-hal seperti ini. Tetapi sebagai bangsawan, ia perlu mengetahui aturan etika di meja. Baron Lester melihat Phil dan tertawa sambil berkata bahwa perbedaan antara rakyat biasa dan bangsawan terlihat dalam hal-hal kecil. Tokoh utama sangat malu mendengar kata-kata ini. Baron Russell juga tertawa mendukung rekannya. Baron Chiron seolah linglung dan mencoba membela diri dengan mengatakan bahwa dia bermaksud hal lain dan bahwa Baron Lester telah memutarbalikkan ucapannya.
Namun Baron Ferreira terlihat acuh tak acuh. Dia menjawab dengan tegas bahwa tidak ada kesalahpahaman. Tokoh utama menelan ludah dengan gugup sambil melihat ayahnya. Phil tertawa menjelaskan bahwa dia hanya mengatakan ini demi kebaikannya sendiri. Anggota keluarga Chiron saling memandang. Pria itu melihat putranya dan bertanya, apakah dia telah mendengarkan simfoni yang dia rekomendasikan kepadanya? Yang dijawab pemuda itu dengan afirmatif, dan menjelaskan bahwa dia sangat menyukai komposisi yang kedua. Lester terkejut dengan pengetahuan mendalam Ryan tentang musik dan beralih ke Iron untuk mengetahui jenis musik apa yang dia dengarkan. Pemuda itu menjawab bahwa dia tidak memiliki musik favorit. Pria itu menatap ke arah lain dengan bingung, mengatakan bahwa mungkin dia tidak memiliki cukup waktu untuk musik karena studinya di Akademi Pedang. Meskipun pemuda itu tampak putus asa, dia dengan tegas menyatakan bahwa audiensi diperlukan untuk semua orang. Jika tidak, dialog akan terputus dan kedua pembicara akan berada dalam posisi yang canggung. Setelah ini, Baron Lester tertawa dan berkata bahwa dia hanya bercanda, meminta agar tidak menganggap kata-katanya terlalu serius. Ryan yang duduk di seberang menyaksikan percakapan mereka dengan ekspresi angkuh di wajahnya. Dia tersenyum jahat. Ryan menyeringai sambil memegang gelasnya dengan cara para bangsawan, bertanya-tanya bagaimana rasanya bagi tokoh utama untuk menyadari bahwa sebagai seorang aristokrat, dia bahkan tidak memiliki pendidikan dasar. Dia membayangkan Iron terbaring di tempat tidur di bawah selimut, menyatakan bahwa ini adalah hasil dari kemalasan dan ketidaktahuannya. Ryan membayangkan Baron Ferreira berdiri di luar pintu dan memutuskan bahwa saatnya akhirnya tiba untuk menunjukkan semua ketidakbertanggungjawaban yang telah ditunjukkannya dengan membiarkan putranya tanpa perhatian. Melihat protagonis yang bingung, putra Chiron menyimpulkan bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa dalam situasi ini. Tangan pemuda itu bergetar karena semua yang telah terjadi di depan piring makanan yang disajikan. Kepala keluarga bertanya kepada putranya yang bergetar, apakah dia baik-baik saja? Melihat ayahnya, pemuda itu meminta maaf dan meminta izin untuk meninggalkan meja karena kesehatan yang buruk. Pria itu menundukkan pandangannya, entah apa yang dipikirkannya, dan setelah hening sejenak memberi izin untuk pergi. Tokoh utama berjalan keluar pintu. Sepatu botnya berdecit di atas ubin. Langkahnya perlahan semakin cepat, hingga ia mulai berlari, sambil berpikir bahwa dia melakukannya lagi. Iron dengan bernapas berat, melarikan diri dari ruang makan sambil menyalahkan dirinya sendiri karena melarikan diri meskipun sepertinya dia telah menjadi lebih percaya diri. Pemuda itu membayangkan kemenangannya saat berjabat tangan dengan anggota keluarga Chiron, berpikir bahwa dia telah belajar untuk berdiri melawan orang lain. Pemuda itu meraih dadanya, menyadari bahwa sebelumnya dia tidak mengerti bagaimana perasaan ayahnya. Dia membayangkan ayahnya yang kecewa karenanya, ibunya, dan Kirin juga harus ikut serta menanggung akibatnya. Tokoh utama tercekik oleh kebencian terhadap diri sendiri. Dia menekan tangannya ke dinding dan menundukkan kepala sambil menangis dari kesadaran betapa memalukan dirinya sebagai seorang putra. Air mata mengalir dalam aliran tipis di pipinya. Pemuda itu meraih pedangnya. Detik berikutnya, dengan marah dia mulai mengayunkan pedang di depan dirinya, menciptakan bayangan di dinding. Dia merasa tidak tahu benda apa yang ia ayunkan sekarang ini. Pemuda itu teringat percakapannya dengan Lulu. Ketika kucing yang duduk di pagar kayu menjawab bahwa semuanya sia-sia, saat Iron bertanya apa maksud dari usaha yang sia-sia dan membuang waktu. Mystic itu memandang muridnya yang bingung dan berkata bahwa latihan tidak berarti hanya mengeksploitasi tubuh secara fisik, dan bahwa untuk mencapai tujuan, seseorang perlu menggunakan baik fisik maupun kemauannya secara maksimal. Setelahnya baru akan dianggap sebagai usaha. Kucing itu dengan percaya diri meletakkan cakarnya di dada, sambil menyatakan bahwa penting untuk menggunakan baik tubuh maupun jiwa, dan hanya kemauan yang kuat yang dapat mendukung tindakan yang sepenuh hati. Dengan alis berkerut menakutkan, Lulu menanyakan bagaimana tanggapannya.
Iron terlihat sangat tegang ketika mendengar pertanyaan kucing itu tentang apakah dia telah menaruh cukup hati dalam usahanya. Setelah memberikan pukulan marah lainnya ke udara, pemuda itu berseru bahwa dia tidak mengerti apa-apa. Awan debu terangkat dari dampak di lapangan latihan, dan pemuda itu masih terjebak dalam ketidaktahuannya. Para saudara Lester memecahkan keheningan dan membuatnya melihat sekeliling. Salah satu dari mereka terkejut bahwa tokoh utama datang ke sini, sementara yang lain memuji sikap bertarungnya sambil mengatakan bahwa belajar di akademi bukanlah kebohongan. Berdiri di ambang pintu bersama saudaranya Caesar, mereka menyatakan bahwa mereka merasa bosan melihat orang dewasa berbicara dan bahwa lebih baik bagi mereka jika bertarung satu sama lain. Di belakang mereka, Martin, pewaris keluarga Russell, tertawa, membawa senyum ke wajah Kevin dan bertanya kenapa Iron hanya diam. Apakah ia benar-benar tidak tahu cara memegang pedang di tangannya? Seperti halnya dia tidak tahu cara memegang gelas anggur dengan benar. Baginya jelas bahwa setahun pelatihan pedang bagi seorang aristokrat ceroboh tidaklah cukup. Caesar setuju dengan kata-katanya sambil tertawa. Melihat pemuda itu menurunkan pedangnya, mereka terkejut dengan keputusan untuk setuju bertarung. Detik berikutnya, pemuda itu dengan marah mengangkat pedangnya menunjuk ke arah lawan-lawannya dan memberitahu mereka untuk menyerang. Para tamu yang berdiri di hadapannya terkejut oleh tekadnya yang sudah siap bertarung. Wajah tokoh utama terlihat sangat serius. Para pewaris keluarga Lester dan Russell mengernyitkan dahi dengan kesal. Kevin menyebut tantangannya terlalu berani. Pemuda itu menerima tantangan tersebut dan menuju ke arah penyimpanan pedang. Memutar senjata di tangannya, dia berpikir bahwa dia sudah lama tidak mengangkat pedang. Tetapi seorang pendekar yang baru berlatih selama setahun akan sangat mudah dikalahkan. Dengan senyum angkuh, Kevin siap menunjukkan kepada Iron apa itu rasa malu yang sebenarnya. Tokoh utama yang memegang pedang di depannya dengan tegas mengerutkan alisnya. Kevin tersenyum lalu berkata bahwa ia ingin melihat apa yang mampu dilakukan lawannya dan seberapa banyak keterampilannya telah berkembang. Iron hanya diam, berusaha tetap tenang. Pewaris Lester tidak sempat menyelesaikan kata-katanya bahwa dia akan membiarkan lawannya untuk menyerang. Iron sudah mendekatinya, mengangkat pedang untuk menebas lawannya. Kevin terlambat menyadarinya. Dengan satu pukulan kuat, tokoh utama membuat pedangnya melayang di udara. Anak yang tidak bersenjata itu bahkan tidak sempat memahami apa yang terjadi. Melihat lawannya dengan keringat yang menetes, sebuah pedang sudah berada tepat di lehernya. Caesar dan Martin membuka mulut mereka dalam keterkejutan. Kevin jatuh ke lantai, menatap bingung pada ujung pedang yang mengarah ke bahunya. Iron melihat ke bawah padanya dengan ekspresi tenang di wajahnya. Melihat orang-orang lain yang hadir, dia bertanya siapa berikutnya. Lawan yang kalah itu bangkit berdiri dan berkata bahwa pertarungan ini tidak dihitung. Pemuda itu melihat sekeliling, ingin tahu mengapa. Dengan marah mengerutkan alisnya, anak itu menyatakan bahwa mereka belum mengumumkan dimulainya duel, dan menurutnya dia telah diserang secara pengecut. Dengan bergetar dia mencoba meraba-raba pedang yang jatuh di belakang punggungnya, ketika Iron menjawab bahwa dia siap untuk mengulangi pertarungan. Martin ikut campur dalam percakapan mereka, mengatakan bahwa dia akan maju menggantikan pemuda itu. Kevin melihat ke arah si rambut coklat yang merasa tidak setuju dengannya karena ia ingin membalas dendamnya sendiri. Melihat ke bawah padanya, pewaris keluarga Russell berkata bahwa semua ini adalah karena kelalaiannya dan memintanya untuk minggir. Anak itu mau tidak mau terpaksalah setuju. Mendekati tokoh utama, dia memandangnya dengan angkuh dan berkata bahwa dia hanya akan merasa lebih baik setelah dia bertarung langsung dengannya. Si kembar saling memandang, menyatakan bahwa lawan mereka tidak siap untuk pertarungan yang adil dan hanya mampu bermain curang. Sementara Martin bersiap untuk duel dengan mengambil pedang, salah satu kembar berteriak bahwa dia tidak akan kalah karena perbedaan fisik. Melihat lawannya dengan dingin, Iron bertanya apakah dia siap untuk memulai. Menjaga tatapannya percaya diri,
Martin menjawab bahwa dirinya sudah siap. Dia melayangkan serangan pertamanya yang berhasil ditangkis. Dengan senyum sinis, Martin berpikir bahwa tangkisan tersebut tidak akan membantu dalam situasi ini. Dia mulai meluncurkan banyak serangan dari berbagai arah. Si kembar menyaksikan pertarungan dengan kekaguman sambil meneriakkan kata-kata penyemangat kepada saudara mereka itu. Namun sesuatu membuat Martin tegang. Meskipun banyak pukulan berturut-turut, tokoh utama berhasil tetap tenang. Martin tidak mengerti mengapa lawannya belum jatuh dari serangan tersebut. Memblokir serangan lainnya, Iron berhasil mendorong musuhnya menjauh. Pedang Martin tampak berasap dan dia berpikir bahwa dia sudah dengan keras mengayun pedangnya. Dengan mata melebar, si coklat berpikir bahwa dia merasa dirinya mulai kelelahan. Dalam satu momen serangan Iron datang dengan melakukan serangan berputar terhadap lawannya, dan itu membuat Martin terkejut. Martin berusaha menangkis serangan itu dengan seluruh kekuatannya. Saat ia mengangkat pedangnya, ia merasakan kejutan pada tangannya. Yang terjadi selanjutnya adalah ia tidak mampu mengangkat pedangnya lagi, sedangkan lawan hanya berdiri di depannya. Ia melihat tangannya memerah dan merasa kesakitan akibat tangkisan pada serangan Iron sebelumnya. Dengan wajah serius, Iron bertanya mengapa ia tidak menyerang. Martin menunjukkan wajah ketakutan, merasa dirinya kalah dan dalam bahaya. Ia merasa menyerah dan tidak ingin melanjutkan pertarungan lagi. Saat Iron mengangkat pedangnya ke atas, pemuda itu hanya bisa terdiam, tanpa mampu melakukan apa-apa lagi. Ryan yang tersenyum tiba-tiba muncul di lapangan latihan, memberitahu mereka untuk menghentikan pertarungan karena sudah jelas siapa yang akan menang. Mereka menurunkan pedang mereka. Pewaris keluarga Chiron meminta Martin untuk berhenti sebelum keadaan semakin buruk dan sebelum dia terluka. Dengan senyum angkuh, Ryan memuji Iron dan bertanya apakah dia tidak keberatan jika bertarung dengannya. Pemuda itu menambahkan bahwa ini akan menjadi pertarungan dengan pedang sungguhan, menyebabkan ketakutan di wajah saudaranya. Melihat ke belakang, tokoh utama setuju untuk duel itu. Lawan barunya tersenyum lagi memuji semangat juangnya. Pedang tajam bersinar di tangan tokoh utama. Ryan menyipitkan matanya bertanya-tanya mengapa ia begitu bersemangat untuk setuju berduel dengan pedang sungguhan dan berasumsi bahwa ini disebabkan oleh studinya di akademi. Mengeluarkan pedangnya dari sarung yang memantulkan wajahnya saat ia tersenyum lebar. Dia berpikir bahwa seharusnya dirinya meninggalkan bekas luka kecil di wajah lawan. Tetapi Ryan segera berubah pikiran karena wajah yang akan ia lukai adalah milik seorang bangsawan. Iron melihatnya dalam diam setelah mendengarkan kata-kata bahwa dia diberi hak untuk menyerang lebih dulu karena memiliki pengalaman lebih sedikit. Menutup matanya, Ryan bertanya mengapa dia diam. Apakah dia tidak menerima tawarannya? Belum selesai ia bicara, Iron menjawab menerima tawarannya. Pernyataan ini membuat pewaris Chiron mengerutkan alisnya dengan marah. Tetapi selanjutnya, dia tertawa menutupi rasa jengkelnya. Namun, si pirang hanya diam tidak bereaksi terhadapnya. Sambil tersenyum, Ryan menambahkan bahwa dia tidak pernah berpikir hari itu akan datang ketika mereka akan bertarung satu sama lain, dan karena itu, dia merasakan perasaan aneh. Dengan ekspresi marah di wajahnya, dia teringat bagaimana lawannya sebelumnya. Siluet gelap seorang pemuda memegang pedang di depannya saat dia berdiri di lapangan latihan. Ryan membayangkan semua orang tertawa pada pemuda itu dan menyebutnya sebagai pengecut yang tidak berharga. Memegang pedang yang berkilau di depannya, dia bersiap untuk menyerang, meminta agar tidak mengecewakannya. Mengumpulkan semua kekuatannya, Irona menggenggam pedangnya lebih erat, mengepalkan tangannya di gagang pedang dengan sangat ketat. Tiba-tiba pemuda itu menghela napas lalu mengendurkan pegangan tangannya. Putra tertua keluarga Chiron tertawa kecil. Untuk berkonsentrasi, tokoh utama menutup matanya. Kembar dan Martin yang berdiri di belakang mereka terkejut dengan ini, menyatakan bahwa pemuda itu hanya bercanda. Mata pemuda itu tertutup. Momen berikutnya dia membukanya dan berkonsentrasi pada pertarungan. Ryan menyipitkan mata.
tidak memahami apa yang terjadi. Pedang lawannya tampak bersinar. Butiran keringat muncul di wajahnya karena ketakutan. Tiba-tiba tidak tahu yang terjadi. Sesuatu membuatnya melompat mundur beberapa meter. Di suatu titik, punggungnya menyentuh dinding. Benteng pemuda itu berusaha untuk mengatur napas tanpa melepaskan pedangnya. Melihat musuhnya, dia tidak mengerti mengapa dia membiarkan jarak antara mereka semakin jauh. Iron tetap tenang sepenuhnya sambil memegang pedangnya di depannya. Ryan tidak percaya bahwa dia takut pada pukulan seorang aristokrat yang ceroboh. Mencoba mengumpulkan pikirannya, dia mengerutkan dahi, tidak ingin gagal. Ketika pemuda itu ingin melakukan sesuatu, pedangnya terputus menjadi dua. Dia menyaksikan dengan terkejut saat setengah pedang terbang ke udara. Siluet penyerang terlihat melalui serpihan pedang tersebut. Tokoh utama menurunkan senjatanya dengan wajah yang tidak berubah. Para pemuda yang menyaksikan pertarungan membuka mulut lebar-lebar dalam kejutan, tidak menduga bahwa rekan mereka akan kalah. Melihat pedangnya yang patah, Ryan tidak bisa memahami apa yang baru saja terjadi. Melihat ke atas pada lawannya, dia mencoba memahami bagaimana pedangnya bisa terputus. Melihat bilah yang tergeletak di tanah, pemuda itu sadar bahwa mereka bahkan belum bersilang pedang. Suara dari samping membuatnya teralihkan. Para baron dari berbagai keluarga datang ke lapangan latihan. Viscount bertanya apakah anak-anak telah memutuskan untuk berduel. Ryan memanggil ayahnya dengan ketakutan. Tiba-tiba wajah Phil berubah. Pemuda itu melihat bagian pedang yang tersisa di tangannya. Ayahnya bertanya mengapa pedangnya patah. Kata-kata bahwa dia kalah duel dengan putra Baron Ferreira mengejutkan ayahnya, Baron Lester serta Russell yang berdiri di belakangnya. Ayah Iron membuka mulutnya dalam kejutan melihat putranya. Dia berpikir luar biasa bahwa putranya telah mengalahkan Ryan. Tokoh utama menundukkan pandangan dalam rasa canggung. Pewaris keluarga Chiron yang terhina menurunkan sudut bibirnya sambil berpikir tentang apa yang harus dilakukannya sekarang. Dia tersenyum aneh memutuskan untuk bertindak sepercaya mungkin. Pemuda itu berpikir bahwa seharusnya berbicara seolah-olah tidak ada yang serius terjadi dan menyerahkan serpihan pedangnya kepada Sir Stewart. Pemuda itu mengangkat tangannya sambil menyatakan bahwa keterampilan lawannya sangat luar biasa karena pedangnya patah dari serangan lebih dari 5 meter. Para baron terus menatapnya dalam diam, tidak dapat menemukan kata-kata. Sebutir keringat mengalir di dahi Ryan akibat tatapan tersebut. Tiba-tiba ayahnya yang berdiri di seberang tertawa memuji keterampilan Iron dan mengatakan bahwa putranya tidak layak menjadi lawan karena ia telah belajar di Akademi Krono selama setahun penuh. Baron Lester melihat mereka dan bertepuk tangan sambil berkata bahwa kemajuan luar biasa Ironna pasti akan membawa manfaat besar dalam ekspedisi yang merupakan kebahagiaan besar bagi Aliansi Selatan. Count Chiron setuju dengan pernyataannya dengan mengatakan bahwa mereka cemburu pada Baron Ferreira yang dibalas dengan rasa terima kasih oleh Baron tersebut. Bulan menerangi menara rumah besar tersebut. Para tamu mengatakan bahwa mereka akan kembali karena pertemuan telah selesai dan sudah larut malam di luar sana. Kepala keluarga setuju dengan ini. Keluarga Chiron bergerak menuju kereta mereka. Phil memanggil nama putranya saat mengikuti langkahnya. Pria itu berkata bahwa mereka hampir menjadi terasing dari keluarga Ferreira. Tetapi berkat fakta bahwa pemuda itu sengaja kalah dalam duel, moral mereka meningkat dan semuanya berakhir dengan catatan positif. Kata-kata ini membuat pemuda itu menggertakkan gigi dalam kemarahan. Tanpa menoleh kepada putranya sendiri, Viscount Chiron meminta agar hal ini tidak terjadi lagi. Dengan alis berkerut, dia berkata bahwa mulai sekarang, dia tidak akan bisa berpura-pura tidak melihat perubahan tanpa izin terhadap rencana mereka. Ryan mengangguk meminta maaf kepada ayahnya. Dengan kemarahan yang meluap, pemuda itu mengatupkan giginya, erat-erat. Dia memanggil Sir Stewart yang berjalan di belakangnya. Ryan berbicara dengan marah dan mengerutkan alis saat memintanya untuk menyiapkan 5 peserta pelatihan untuknya.
Suasana berubah ke kediaman Baron Ferreira. Buku-buku tersusun rapi di rak-rak. Baron Ferreira memberitahu putranya bahwa dia tidak harus ikut serta dalam ekspedisi penaklukan, meskipun ini adalah acara yang sangat penting. Pria yang duduk di mejanya dan menatap putranya menambahkan bahwa sekarang sangat penting baginya untuk menjadi siswa resmi Akademi Krono daripada membuang waktu, karena yang paling penting sekarang adalah berlatih teknik pedang. Iron menundukkan pandangannya dan menyatakan bahwa dia akan ikut serta dalam ekspedisi penaklukan apapun yang terjadi. Baron Ferreira mengangkat alisnya dengan terkejut, sambil membisikkan nama putranya. Tokoh utama menatapnya tegas, mengulangi bahwa dia benar-benar ingin bergabung dengan ekspedisi. Melihat ekspresi terkejut di wajah pria itu, dia menjelaskan bahwa dia memahami pengalamannya dan berniat untuk mengisi kekurangan tersebut. Dengan tekad, pemuda itu berkata bahwa dia akan melakukan segala kemungkinan dalam 3 minggu ke depan untuk menghilangkan segala kekhawatiran, dan bahwa dia akan membatalkan untuk berpartisipasi jika setelah latihan ini ayahnya masih tidak percaya padanya. Baron Ferreira mengepalkan bibirnya dalam kebingungan, memikirkan apa yang telah menjadi putranya. Iron meninggalkan kantornya dan berjalan menyusuri koridor rumah besar tersebut. Dia berjalan melewati ibunya dan Kirin yang berdiri di dekat jendela. Sudarinya mengikuti dengan tatapan khawatir, menyilangkan tangan di dada. Sesuatu membuatnya berpikir. Dengan wajah memerah, gadis itu bertanya, apakah semuanya akan baik-baik saja? Ibu melihatnya dan menjawab bahwa semuanya akan baik-baik saja, karena saudaranya berusaha sebaik mungkin, dan mereka hanya perlu percaya padanya. Ibunya bertanya apakah Kirin percaya pada saudaranya. Gadis itu mengiyakan. Iron berlatih, dengan serius sambil menggigit bibirnya, memotong udara dengan pedangnya, menginginkan lebih banyak kekuatan. Dia mengayunkan pedangnya lagi, memutuskan bahwa dia tidak akan pernah mengulangi kesalahannya. Rak pedang bergetar saat pedangnya bersinar saat mengenai ubin. Tokoh utama berpikir bahwa dia tidak akan membebankan tanggung jawab kepada keluarganya dan bahwa mereka tidak perlu menghadapi rasa malu karenanya. Dia memotong target tak terlihat sekali lagi, memutuskan bahwa dia tidak akan pernah menjadi masalah bagi siapa pun lagi. Matanya bersinar dengan kemarahan. Saat ia melakukan tebasan vertikal, Iron berpikir bahwa dia tidak akan hanya berdiri dan melihat saja. Dia tidak ingin melihat keluarganya harus menahan kemarahan dan rasa malu mereka. Pemuda itu menghela napas berat, mencoba menenangkan dirinya. Dia melihat ke samping bertanya, bagaimana tindakan yang dilakukannya sekarang? Melihat kucing hitam yang duduk di pagar kayu melawan langit malam, pemuda itu bertanya, apakah apa yang dilakukannya tampak seperti usaha yang sia-sia? Lulu mengangkat cakarnya dan menjawab bahwa sekarang dia benar-benar berusaha. Mengernyitkan alisnya, tokoh utama bertanya apakah dia bisa mulai belajar mistik. Penyihir itu mengangguk mengatakan bahwa ia bisa. Pendekar itu dengan tegas meminta agar dia cepat mengajarinya sihir, berjanji untuk melakukan segala sesuatu yang diminta darinya. Kucing yang berbicara itu berjalan di sepanjang pagar, memberitahunya agar tidak terburu-buru dan bahwa dia pasti akan mengambil alih latihannya. Tetapi bukan hari ini. Melihat Iron yang kehabisan napas, dia menyarankan agar pemuda itu tenang dan kembali untuk beristirahat, sehingga bisa mulai berlatih besok. Berbalik, dengan tegas menuju keluar, dia setuju.